proposal penelitian ya, bagian pertama yakni bagian latar belakang ya. Jadi kita akan merumuskan latar belakang penelitian terlebih dahulu untuk pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan merumuskan rumusan masalah sampai pada kajian teori pada pertemuan selanjutnya, dan pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai metodologi penelitian. Saya pikir satu kali proposal ini atau satu bentuk proposal akan selesai dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan ya. Jadi sisanya kita akan manfaatkan untuk menulis artikel penelitian ya. Jadi artikel penelitian akan kita selesaikan pada pertemuan ke-4, 5, dan 6 ya. Nah, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu latar belakang penelitian ya. Jadi dalam konsep sebuah proposal penelitian itu ada yang dinamakan dengan latar belakang ya di bagian awal proposal ya, bagian isi awal proposal seperti yang saya jelaskan kemarin tentang struktur-struktur proposal penelitian. Nah, pada latar belakang ini penting ya. Latar belakang ini memuat beberapa hal mengenai alasan-alasan kita melakukan penelitian ya. Jadi kalau tidak kuat latar belakangnya, maka tidak kemungkinan untuk ditolak ya penelitian kita itu lebih besar ya. Jadi semakin kuat yang kita sampaikan pada latar belakang, maka penelitian kita akan lebih mudah untuk diterima ataupun disetujui oleh pembimbing. Seperti yang kita ketahui ya, nanti ke depannya kalian ini akan diminta untuk membuat proposal lalu mengajukannya pada dosen pembimbing ya, 2 dosen pembimbing dan 2 dosen penguji ya. Dan kita akan praktikkan ya, cara bagaimana menulis proposal penelitian. Meskipun ini tidak secara lengkap ya, kita simulasi dalam bentuk yang lebih mini ataupun lebih sedikit ya dibanding yang harus kalian buat nanti untuk kepentingan proposal akhir ataupun proposal skripsi nantinya. Kita langsung saja ya untuk simulasinya. Nanti silakan yang sedang di depan laptop ya, buka laptopnya, kita langsung simulasi menulis ya. Atau nanti silakan dicek dulu ataupun dicermati dulu apa yang saya tulis, lalu kalian bisa tulis sendiri dengan bentuk yang sesuai dengan judul penelitian. Kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Tampil ya Microsoft Word ya. Tampil. Ya, siap. Baik, nanti ya pekerjaan proposal kita disesuaikan dengan judul penelitian yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya ya. Berarti judul penelitian itu tetap kita gunakan dalam penulisan proposalnya. Jadi jangan lupa judulnya, ingat saja judulnya apa, lalu kita akan buatkan proposal berdasarkan judul penelitian itu. Tentunya saya akan simulasikan dengan judul yang telah saya pilih pada minggu sebelumnya ataupun judul yang telah saya terangkan pada minggu sebelumnya ya, pada tulisan latar belakang. Baik, silakan siapkan satu lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi kebiasaan saya akan atur terlebih dahulu untuk format penulisan proposalnya ya. Pertama kali saya atur adalah marginnya terlebih dahulu, marginnya. Nah, margin atas ini atau top ini kita isi dengan 4 cm ya. Kenapa 4? Karena memang nomor halaman kita akan letakkan di bagian atas ya. Ini saya kira sama dengan penulisan makalah pada umumnya ya. Lalu pada bagian lab ini ya, bagian sisi sebelah sini berarti sebelah kiri kita ya, itu 4 cm juga. Sedangkan bagian bawah itu adalah 3 cm dan bagian kanan itu adalah 3 cm. Nah, kenapa bagian sisi kiri ataupun sisi kanannya Word ini harus ditulis 4 cm? Karena memang di bagian ini kita akan binding ataupun staples ya, supaya tidak menghalangi tulisan, kita harus berikan spasi yang lebih besar. Kita oke saja. Baik, font yang kita gunakan adalah Times New Roman ya, ENR ukuran 12 ya. Lalu kita akan gunakan spasi 1,5 dan kita hilangkan dulu jarak antar paragrafnya dengan mengklik bagian ini, lalu klik after ini menjadi 0, ubah menjadi 0. Baik, yang pertama yang kita tulis di sini adalah proposal penelitian ya. Proposal penelitian. Nah, bentuk ini agak sedikit berbeda ya, seperti yang diterapkan di MIPA ya, karena di bagian ini
ada bab 1 seharusnya, tapi kita akan ubah bentuknya nanti saat kita masuk ke tugas membuat laporan akhir ya, draft laporan akhir ya. Jadi kita buat proposal dalam bentuk yang saya anjurkan dulu ya. Kita buat sini proposal penelitian di bold. Lalu bagian A ini judul penelitian ya. Baik, judul penelitian ini silakan tuliskan judul penelitian yang kalian bahas kemarin ya, untuk menentukan kajian literatur itu ya. Jadi bahasanya di sini adalah judul penelitian ya. Judul penelitian, judul dalam penelitian ini adalah, kalau saya kemarin persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin ya, dalam penulisan teks akademik pada mahasiswa terhadap pada mahasiswa S1 semester pertama. Nah, kalau mau dimiringkan silahkan dimiringkan tanpa tanda petik. Tapi kalau ingin tanpa dimiringkan berarti diberikan tanda petik ya, tanda kurung petik. Baik, seperti ini. Bagian B, latar belakang. Nah, latar belakang ini yang sebenarnya sangat penting ya dalam sebuah proposal ataupun dalam sebuah penelitian. Karena bagian autentiknya dari sebuah proposal itu adalah latar belakangnya ya. Bagaimana seseorang peneliti mampu menjelaskan urgensi penelitiannya. Penting tidak penelitian yang akan kita lakukan ini terletak di bagian latar belakang. Jadi semakin kuat latar belakang kita, semakin pandai kita menulis latar belakang, maka semakin bagus kualitas proposal itu ya. Nah, pada latar belakang ini silakan tulis beberapa poin ya. Yang pertama saya akan tandai dulu ini tanda-tanda saja nih, untuk memudahkan kita apa yang kita bahas dalam latar belakang ini. Yang pertama, jelaskan fenomena of interest ya. Nah, fenomena of interest ini atau PI-nya ini sudah kita ketahui pada minggu sebelumnya ya. Saya PI-nya adalah pemanfaatan Turnitin dalam mencegah plagiarisme. Kemarin sudah saya jelaskan ini waktu kita menentukan kata kunci ya, kata kunci pencarian POP itu. Fenomenanya sudah kita ketahui. Yang kedua adalah jelaskan masalah penelitian, jelaskan masalah yang berkaitan dengan PI tadi ya. Nah, masalah penelitian ini yang penting kita temukan ya. Kalau di beberapa bagian ya, masalah penelitian itu adalah hal yang ingin diteliti ya, kalau di bagian proposal penelitian. Tapi secara konsep umum masalah itu adalah hal yang buruk bagi kita sendiri misalnya, kalau masalah kita sendiri. Tapi kalau dalam konsep penelitian, masalah itu berarti baik pun itu yang buruk dan itu yang baik. Jadi misalnya kenapa mahasiswa di Untan ini lebih mudah menggunakan Zotero dibanding Mendeley misalnya. Itu kan hal yang bukan juga buruk dan bukan juga baik ya. Nah, itu juga masalah sebenarnya. Apa pertanyaan kenapa mereka memilih Zotero? Entah karena disuruh dosennya ataupun memang mudah digunakan. Itu adalah alasan-alasannya yang bisa kita ungkap dengan penelitian. Setelah mengungkapkan masalahnya, kita ungkapkan evaluasinya ya, evaluasi dari penelitian kita. Nah, evaluasi penelitian ini juga sudah saya jelaskan ya. Kalau merujuk pada judul yang telah saya tulis, evaluasi ini kalau kita merujuk pada judul ini berarti evaluasinya adalah persepsi ya. Selanjutnya tentang sampel ataupun subjek penelitian ya, sampel dan subjek penelitian ya. Subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ataupun sampel ini sudah kita bahas juga kemarin ya. Mahasiswa rata-rata semuanya. Nanti mahasiswanya tolong lebih dispesifikkan ya. Misalnya mahasiswa
resiskom misalnya semester berapa, tahun berapa ya. Selanjutnya kita jelaskan di sini penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan umum ya, umum dari penelitian atau implikasi, sebenarnya implikasi penelitian ya. Implikasi penelitian apa sih implikasi dari penelitian yang akan kita lakukan gitu agar dia nampaknya penting gitu ya, di bagian 6 ini. Baik, saya akan contohkan satu persatu bagian ini. Jadi saya akan buatkan beberapa kalimat ataupun beberapa paragraf ya. Nanti silakan disesuaikan saja dengan apa yang kalian bahas itu ya. Yang pertama kita akan jelaskan fenomena of interestnya ya. Kalau kita lihat di sini fenomena of interestnya adalah pemanfaatan Turnitin dalam penulisan teks akademik ya. Berarti kita jelaskan di sini pengertian Turnitin terlebih dahulu ya. Turnitin merupakan satu di antara alat yang digunakan untuk melakukan cek similarity ya. Jadi, karena ini bahasa asing berarti kita miringkan yang berbasis web. Aplikasi ini sangat membantu banyak sekali penggunanya, termasuk dosen, peneliti, mahasiswa maupun pengguna lainnya. Pada praktiknya pengguna cukup melakukan pembayaran terhadap akunnya, pembayaran untuk mendapatkan akun, dan akan dengan mudah mengecek kesamaan atau plagiarisme pada tulisan atau artikel pada karya ilmiah yang dibuat. Nah, ini adalah fenomena of interestnya ya. Bagaimana Turnitin itu menjadi satu di antara alat untuk mengecek plagiarisme. Boleh nanti silakan masukkan saja pengertian ya, pengertian fenomena of interestnya ya. Misalnya di sini ChatGPT berarti pengertian ChatGPT ya. Lalu ChatGPT digunakan sebagai alat untuk memudahkan pengerjaan tugas dan lain sebagainya misalnya. Berarti ada 2 paragraf harusnya ya. Berarti ini adalah fenomenanya ataupun kegunaan Turnitin. Di sini Turnitin belum saya jelaskan secara pengertiannya. Turnitin ini kegunaan juga bercampur ya, ada pengertian juga ya. Berarti saya tambahkan lagi saja, Turnitin memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menemukan sumber kesamaan dari artikel yang dibuat. Turnitin memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menemukan sumber kesamaan ya, yang ditampilkan melalui hasil yang berbentuk PDF. Turnitin memberikan warna pada kalimat yang memiliki kesamaan pada repository ya, online atau daring, baik jurnal, baik artikel jurnal umum dan lain sebagainya. Dengan itu semua pengguna dengan mudah menjaga
kreabilitas karyanya terhadap untuk menghindari plagiarisme. Nah, ini adalah beberapa penjelasannya. Nanti kalian silakan sesuaikan saja. Boleh ambil dari beberapa artikel ya tentang penjelasan PI-nya. Misalnya kalian ada ketemu artikel tentang ChatGPT, lalu ambil beberapa ungkapan dari mereka itu masukkan ke dalam bagian PI ini ya. Saya juga akan tambahkan di sini beberapa citasi nanti ya. Lalu jelaskan masalah yang berkaitan dengan PI ya. Dengan hadirnya, dengan tidak boleh di depan, hadirnya adanya Turnitin. Turnitin saat ini dimanfaatkan oleh banyak instansi, termasuk universitas ya, beberapa universitas di Indonesia. Oke. Nah, dalam konteks ini masalah penelitiannya ya. Konteks ini masalah secara umum ya. Dalam konteks ini Turnitin digunakan sebagai indikator untuk menentukan plagiarisme dari pekerjaan ilmiah mahasiswa, terutama skripsi, tugas akhir ya, tugas akhir. Dengan itu banyak sekali tanggapan terhadap pemanfaatan tersebut. Beberapa mahasiswa merasa kesulitan untuk mendapatkan akun Turnitin yang memerlukan biaya cukup besar. Selain itu, pihak universitas tidak memberikan akun gratis kepada mahasiswa, sehingga secara pribadi mencari akun di luar. Beberapa mahasiswa menggunakan akun yang tersedia, akun ilegal yang tersedia pada platform jual beli. Namun hal tersebut sangat rawan terjadinya pencurian hasil penelitian. Wah, nih karena memang kalau kita gunakan Turnitin yang berbayar di Shopee itu, yang murah harganya itu, artikel kita bisa masuk ke dalam repository milik orang lain. Jadi orang lain itu bisa lihat artikel kita. Bisa jadi mereka ambil artikel kita, itu bahaya sebenarnya. Nah, ini masalahnya, ini masalah penelitian yang saya sebutkan. Kalau misalnya masalahnya tentang Google Classroom misalnya, Google Classroom masalahnya mahasiswa menganggap bahwa Google Classroom kalau digunakan suka error gitu ya. Apalagi di universitas wifi-nya kurang baik misalnya, ataupun memang susah kita untuk bisa fokus kalau menggunakan Google Classroom misalnya, seperti itu. Itu juga masalah penelitian. Baru kita sebutkan, kalau sudah kita sebutkan masalahnya, kita sebutkan evaluasinya. Karena masalah harus diselesaikan. Penyelesaiannya dengan evaluasinya ya. Apa evaluasinya? Dari judul ini, nah evaluasinya adalah persepsi. Makanya kita tulis di sini persepsi. Beberapa masalah yang
beberapa masalah yang yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa. Hal tersebut didapatkan dari observasi awal terhadap pendapat mahasiswa mengenai akun tersebut. Dengan itu, untuk lebih dalam mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap Turnitin, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai persepsi mahasiswa yang difokuskan, yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Nah, berarti kita sudah nyatakan bahwa kita ingin gunakan evaluasinya sebagai evaluasi yang berbentuk persepsi untuk mengatasi ataupun untuk mengungkap apa sih sebenarnya tanggapan dari mahasiswa mengenai Turnitin. Nah, kita masuk ke sampelnya ya. Nanti ini dihapus saja ya. Ini contoh saja. Hanya penanda saja. Sampel dan subjek penelitian. Mahasiswa prodi, program studi rekayasa ilmu komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjung Pura, dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini. Nah, apa selanjutnya yang kita harus jelaskan? Kita harus jelaskan kenapa kita memilih mahasiswa ini. Pemilihan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, mahasiswa yang bersangkutan telah menggunakan Turnitin sebanyak 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu, dalam 1 semester saja lah ya. Kedua, mahasiswa yang bersangkutan paham cara mengupload karya ke dalam penelitian. Ketiga, mahasiswa tersebut diketahui telah memanfaatkan Turnitin untuk keperluan tugas mata kuliah. Dengan itu, penelitian ini difokuskan pada mahasiswa yang langsung saja lah ya, bisa dibuat ini saja ke penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini silakan copy saja hasil UTS kemarin ya. Penelitian terdahulu, masukkan semua ya, terputus lagi. Nah, kita jelaskan kenapa kita memilih mahasiswa ini sebagai
sampel penelitian kita. Ini salah satu saja contoh ya, contoh masalahnya ya ataupun alasannya. Kalian silakan cari saja ya nanti masalahnya apa ataupun alasannya apa. Mungkin yang lebih kuat dari yang saya sebutkan ini ya. Mungkin katanya pertama, mahasiswa yang bersangkutan memiliki masalah saat menggunakan Turnitin misalnya. Nah, boleh silakan seperti itu. Karena dia tidak memiliki akun ataupun karena dia karena mahasiswa yang bersangkutan mengerjakan lewat misalnya ChatGPT, misalnya tiba-tiba dicek Turnitin itu bagus semua, itu kan masalah sebenarnya ya. Kok dia tidak bisa lihat karya dari ChatGPT, lihat tulisan dari ChatGPT gitu, misalnya. Contoh di bagian pemilihan sampel ini. Lalu penelitian terdahulu ya, pada bagian penelitian terdahulu ini silakan copy saja hasil dari UTS kita kemarin ya. Saya buka contoh dari UTS saya kemarin, pengerjaan UTS ya. Ini. Kita ambil bagian ini sampai habis ya, bagian terakhir ya. Sampai penelitian kajian literatur penelitian terdahulu. Masukkan saja ke bagian tersebut ya. Masukkan sini. Hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu, nomor dan lain sebagainya. Copy paste saja ya. Oke. Nah, ini tidak sama dengan yang bentuk pertama, bentuk yang sekarang kalian punya ya, UTS-nya. Jadi ikuti saja yang seperti yang kalian punya ya. UTS terakhir kemarin ya. Oke, lalu tujuannya sudah ada di sini juga ya. Tujuan penelitiannya sudah ada di sini. Aplikasinya ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi lengkap sudah ya beberapa bagian yang kita perlukan dalam menulis sebuah latar belakang. Ini pertama, fenomena of interest ya. Masalah penelitian, ya. Evaluasinya apa ya. Dan sampelnya apa, penelitian terdahulunya ada, dan tujuan secara umum sudah melekat pada kita latar belakang. Nah, ini sebenarnya bagian kecil saja secara mikro ya. Kalau semakin banyak penjelasan di dalam setiap poin ini, semakin kuat hasil dari ataupun semakin kuat latar belakang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkuat latar belakang kita harus mengutip juga sebenarnya ya. Misalnya ini ya, contoh ini kita mau kutip ya. Bagaimana cara kita mencari sumber yang berkaitan dengan Turnitin ini? Kita coba kita copy saja kalimat ini ya. Copy, langsung kita masukkan ke dalam Google, kita copy paste. Nanti akan timbul beberapa artikel ataupun jurnal yang membahas mengenai kalimat tadi ya. Kebetulan saya sudah download yang Risprayanto ini ya. Saya langsung masukkan ke Zotero, saya drag ya. Saya buka Zoteronya, lalu saya citasi di bagian yang tadi. Ini berarti saya buka Zotero, saya citation, saya buka lagi, oke. Saya cari Risprayanto ya, Risprayanto. Ini ya, Risprayanto. Oke. Nah, ini ya. Ini citasi satu kalimat ini juga kita bisa citasi ya. Cari, copy saja ini, misalnya masukkan lagi ke dalam Google. Ini satu lagi ya, masukkan ke Google. Semakin banyak kita menggunakan citasi pada bagian pendapat ini kan pendapat kita awalnya nih, tapi kita citasi, semakin kuat gagasan kita, semakin kuat pijakan kita ya dengan itu ya. Jadi semakin banyak kita menggunakan citasi ataupun pengukuhan ini ya, semakin kuat yang kita katakan itu. Ini contoh ya di artikel saya dengan mahasiswa ya. Artikel saya dengan mahasiswa tahun lalu ya, semester ganjil genap ya. Ini tentang Photomath ya, mungkin saya sudah tampilkan kemarin. Nah, ini contohnya ya. Ini ditulis oleh Muhammad Zain dan lain sebagainya ya. Karena kami mengedit dan menerbitkan ini, kami letakkan nama kami di bagian depan. Baik, tentunya tidak seperti ini tampilan yang dikerjakan oleh mahasiswa pada awalnya. Jadi saya edit ya. Ini beberapa PI-nya ya. PI yang saya telah carikan ya.
beberapa artikel yang terkait dengan pembahasan PI itu. Saya jelaskan ini Photomed ya. Photomed itu dijelaskan juga oleh Dewi Wijayanti, Hasanuddin, Bebel dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak seperti ini ya, semakin banyak yang kayak gini nih, semakin bagus sebuah latar belakang penelitian. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti saya akan coba juga ini apa namanya, saya aktifkan juga, saya upload juga untuk contoh ya. Jadi saya bersama mahasiswa tentunya menyelesaikan ini, yang akan kita lakukan ya, akan kita lakukan juga nanti saat menyelesaikan mata kuliah ini. Jadi satu kelompok akan membuat bentuk yang seperti ini. Ini kalau tidak salah saya citasinya sekitar 20-an ya, karena memang tidak banyak ya yang membahas mengenai Photomed ini. Tuh. Oke, saya akan upload juga ini dan saya akan sertakan juga link untuk video hari ini.